warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas A02, di mana kami akan memaparkan setiap slide dari materi kami, di mana kelompok 5 akan membahas 3 materi, yaitu materi yang pertama evaluasi kebijakan pelayanan kesehatan, dan yang kedua reformasi sistem kesehatan, dan yang ketiga kesehatan pada kelompok masyarakat bawah, di mana dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKes dengan mata kuliah pelayanan kebidanan dalam sistem pelayanan kesehatan, di mana kelompok 5 beranggotakan 7 orang, yaitu Trimurti, Asmara, Entang Pandini, Husnaini, Sri Astitin, Nurbania, dan Marcella Bahar. Sebelum saya memaparkan materi dari slide 1 sampai slide 4, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri, yaitu nama saya Entang Pandini dengan NIM B2406104, kelas A02, nomor urut 64. Silakan disimak materinya. Baiklah, saya akan memaparkan slide pertama, yaitu evaluasi kebijakan pelayanan kesehatan. Evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses memberikan penilaian terhadap kebijakan kesehatan yang telah dilaksanakan pada suatu periode atau waktu tertentu dengan menggunakan sejumlah instrumen yang telah disusun secara ilmiah, dan akan mencoba untuk bisa memperoleh hasil dari evaluasi tersebut dapat diterima secara logis oleh publik. Tipe evaluasi kebijakan menurut James Anderson membagi evaluasi kebijakan dalam 3 tipe masing-masing. Tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi sebagai berikut. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Tipe kedua, menurut tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu, tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Tipe ketiga, tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe kebijakan ini melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat, melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Dimensi evaluasi kebijakan kesehatan. Dimensi adalah bagian atau ukuran yang diberlakukan terhadap evaluasi kebijakan kesehatan, dan dapat saja dilihat dari proses mana kebijakan tersebut dievaluasi, bagaimana cara memulainya, dan bagaimana cara mengolah hasil evaluasi kebijakan tersebut. Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Slide berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimurti, NIM B2406137. Saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Dimensi evaluasi kebijakan kesehatan. Dimensi adalah bagian atau ukuran yang diberlakukan terhadap evaluasi kebijakan kesehatan, dan dapat saja dilihat dari proses di mana kebijakan tersebut dievaluasi, bagaimana cara memulainya, bagaimana mengolah hasil evaluasi kebijakan tersebut. Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi, dan semua harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Model-model yang umumnya digunakan dalam analisis kebijakan publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, model prospektif adalah bentuk kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut juga model prediktif. Yang kedua, model retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah kebijakan diimplementasikan.
Model ini biasa disebut model evaluatif karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan. Yang ketiga, model integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan. Dimensi evaluasi kebijakan kesehatan. Dimensi adalah bagian atau ukuran yang diberlakukan terhadap evaluasi kebijakan kesehatan dan dapat saja dilihat proses mana kebijakan tersebut dievaluasi, bagaimana cara mulainya dan bagaimana cara mengolah evaluasi kebijakan tersebut. Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semua harus diperhatikan dalam evaluasi. Menurut Winarno, setidaknya ada 5 dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi sebagai berikut. Yang pertama, dalam kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang yang terlibat. Yang kedua, kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. Yang ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. Yang keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. Yang kelima, biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya. Baik, saya Husnayani akan melanjutkan materi yang pembahasan tentang pembahasan di kelompok kami, yaitu tema 2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional adalah upaya untuk memperkuat sistem kesehatan di berbagai aspek. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan, menjamin akses pelayanan kesehatan berkualitas, meningkatkan peran masyarakat, memperkuat upaya promotif dan preventif. Penguatan sistem kesehatan nasional pada dasarnya telah diamanahkan sebagai salah satu strategi dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk mengatasi permasalahan pembangunan kesehatan. Angka kematian ibu 305 per 100.000 kelahiran hidup pada 2005 sampai SUPAS 2025 dan prevalensi stunting balita 24,4% pada 2021 sampai SSGI 2021 masih tergolong tinggi dan perlu kerja keras untuk menurunkannya. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia dalam hal insidensi TBC, yaitu 301 per 100.000 penduduk pada tahun 2020. Dalam hal pelayanan kesehatan, pemenuhan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan masih kurang. Hingga triwulan 3 tahun 2021 baru 56,4% FKTP dan 88% rumah sakit terakreditasi dan masih ada 4,97% puskesmas tanpa dokter. Kondisi pembangunan kesehatan saat ini. Pembangunan kesehatan di Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan disparitas capaian status dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Sistem kesehatan nasional sebagai kerangka kerja untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan selama ini belum berjalan secara optimal. Karena yang pertama ketahanan kesehatan dan pengendalian penyakit, yang kedua pelayanan kesehatan, yang ketiga digitalisasi pelayanan kesehatan, yang keempat tenaga kesehatan, yang kelima kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, yang keenam pemberdayaan masyarakat, kemudian yang ketujuh yaitu pembiayaan kesehatan.
Reformasi sistem kesehatan nasional yang dikembangkan oleh Kementerian PPN atau Bappenas mengacu kepada berbagai referensi, definisi, dan lingkup. Reformasi sistem kesehatan merupakan perubahan fundamental sistem kesehatan dalam aspek kebijakan, program maupun kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Perubahan tersebut tanpa mencakup tujuan dan prioritas kebijakan, program atau kegiatan, hukum dan regulasi, struktur organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan, serta sumber pembiayaan, mekanisme dan alokasi sumber daya. Reformasi sistem kesehatan tidak hanya dapat dilakukan dengan perubahan besar atau inovasi baru, namun juga perluasan, pengembangan, perbaikan, penajaman, pengintegrasian dan penghapusan program, kegiatan, atau intervensi di dalam suatu sistem kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Bahar, NIM B2046119, kelas A2. Baik, saya akan melanjutkan memaparkan materi teman kelompok saya. Reformasi sistem kesehatan nasional mencakup ketiga tahapan yang meliputi kegiatan, framework atau asumsi, dan learning system. Selain itu, pembelajaran sistem kesehatan melibatkan tiga aspek yang saling berhubungan, di antaranya informasi dan tindakan. Informasi dalam sistem kesehatan dapat bersumber dari data rutin, data primer, dan data sekunder yang dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil langkah ke depan. Dalam sistem kesehatan, penting untuk memperkaya wawasan solusi dengan menghubungkan tindakan sebelumnya, dampaknya, dan langkah ke depan. Pembelajaran melalui tindakan dapat menghasilkan inovasi dan praktik baik. Pembelajaran sistem kesehatan merupakan sarana untuk melihat arah penguatan sistem kesehatan ke depan. Reformasi SKN disusun dengan tiga tujuan utama, yaitu 1. Meningkatkan kapasitas keamanan dan ketahanan kesehatan. A. Sistem kesehatan mampu dengan efektif dan cepat melakukan fungsi dan respon terhadap ancaman penyakit, termasuk penyakit emergensi yang berpotensi menjadi epidemi maupun pandemi. B. Seluruh komponen sistem kesehatan nasional mempunyai kapasitas dan siap setiap saat secara tepat dan efektif menangani ancaman dan menanggulangi kondisi epidemi, pandemi, dan kedaruratan kesehatan lainnya. C. Sistem kesehatan dapat bekerja sama dengan sistem pembangunan lainnya seperti penanggulangan bencana, perlindungan sosial, pendidikan, industri, transport, dan komunikasi. 2. Menjamin ketersediaan dan kemudahan akses supply side pelayanan kesehatan. A. Sistem kesehatan dapat menjawab kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan yang berkualitas, baik pada masa kedaruratan kesehatan maupun kondisi normal. B. Pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah diakses serta terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbania AMDK, NIM B2406125, kelas A02, nomor urut 85. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tema 3, kesehatan pada kelompok masyarakat bawah. Masyarakat kelas bawah adalah satu kondisi di mana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dan dimensi aset. Pengertian pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah barang jasa yang dianggap sebagai barang merit, yaitu barang yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat luas dan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta. Pelayanan kesehatan digambarkan sebagai alat organisasi
untuk menjelaskan kualitas pelayanan kesehatan dalam terminologi operasional. Hal ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan termasuk pasien, pemberi layanan, pendukung layanan kesehatan, dan manajemen layanan kesehatan terkait dalam suatu sistem yang memastikan akuntabilitas peran dan tanggung jawab masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Astitin Aris dari kelas A02 dengan NIM B2406134. Saya akan melanjutkan membacakan materi kelompok saya. Selanjutnya, pengertian pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan sendiri merupakan merit goods, yakni memiliki manfaat yang penting bagi masyarakat banyak dan penyediaannya tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada swasta. Pelayanan kesehatan merupakan suatu alat organisasi untuk menjabarkan mutu layanan kesehatan ke dalam terminologi operasional, sehingga semua orang yang terlibat dalam layanan kesehatan akan terikat dalam suatu sistem, baik pasien, penyedia layanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan, ataupun manajemen organisasi layanan kesehatan, dan akan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing. Selanjutnya, mengenai stratifikasi pelayanan kesehatan secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama atau primary health service merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat pokok atau basic health service. Basic health service yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada umumnya pelayanan kesehatan ini bersifat rawat jalan atau ambulatori atau outpatient service. Selanjutnya yang kedua, pelayanan kesehatan tingkat kedua atau secondary health service merupakan pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, telah bersifat rawat inap atau inpatient service, dan dibutuhkan tenaga-tenaga spesialis untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan ini. Selanjutnya yang ketiga, pelayanan kesehatan tingkat ketiga atau tertiary health service merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat lebih kompleks dan dibutuhkan tenaga-tenaga subspesialis untuk menyelenggarakannya. Selanjutnya, Hodges dan Casio menyatakan bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan tersebut terbagi menjadi 2, yaitu 1. Pelayanan kesehatan, 2. Pelayanan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Asmara dari kelompok 5. Di sini saya akan membacakan slide 22 sampai 25. Yuk disimak. Syarat pokok pelayanan. Syarat yang dicakup paling tidak mencakup hal pokok seperti: pertama, tersedia dan berkesinambungan; kedua, dapat diterima dan wajar; ketiga, mudah dicapai; keempat, mudah dijangkau; kelima, bermutu. Pelayanan kesehatan pada kelompok masyarakat bawah. Berbagai peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan berhasil menurunkan angka kematian ibu dan balita. Sebelum ada program Jamkesmas, angka kematian ibu sebanyak 15 orang pada tahun 2004, lalu menurun menjadi 3 pada tahun 2012, sedangkan angka kematian balita turun dari 8 kasus pada tahun 2004 menjadi 2 kasus di tahun 2012. Selain itu, semenjak ada pengobatan gratis, kesadaran warga untuk memeriksakan kesehatannya di rumah sakit dan di puskesmas cukup tinggi. Meski sebelumnya mereka enggan memeriksakan kesehatannya karena tidak mampu membayar. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan pelayanan yang baik dilakukan oleh perseorangan atau bersama-sama dengan tujuan untuk memulihkan dan menyembuhkan penyakit, meningkatkan kesehatan seseorang atau masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan mempunyai syarat pokok yang harus dipenuhi agar pelayanan kesehatan tersebut bisa dikatakan baik. Adapun syarat pokoknya yaitu: pertama, tersedia dan berkesinambungan; kedua, dapat
dapat diterima dan wajar. Ketiga, mudah dijangkau. Keempat, mudah dicapai. Kelima, bermutu. Kini, kewajiban semua kelompok masyarakat harus mendorong jaminan kesehatan bergerak lebih cepat dengan mengatasi berbagai persoalan. Perspektif masyarakat tentang pelayanan kesehatan dari aspek fisik untuk dijangkau masih sulit dikarenakan jalan yang untuk menuju pelayanan kesehatan masih susah, sedangkan aspek sosial juga masih sulit untuk dijangkau dikarenakan tenaga kesehatan ada yang kurang ramah dan dalam memberikan pelayanan kesehatan serta belum bisa membaur dengan masyarakat. Sementara aspek ekonomi tidak ada permasalahan dikarenakan masyarakat saling. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.